Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan ASN atau aparatur sipil negara. Dan tentunya kembali berkaitan dengan P3K Nakes ya. Jadi kemarin ada informasi terbaru berkaitan dengan usul penetapan NI P3K khusus untuk P3K Nakes yang diterima pada formasi tahun 2022, yaitu waktu usul penetapan NI P3K-nya diperpanjang sampai dengan 30 Maret 2023 yang awalnya hanya sampai 5 Maret 2023, tetapi dari informasi terbaru atau kabar terbaru diperpanjang sampai dengan 30 Maret 2023. Dan hal yang membuat risau para P3K Nakes yang diterima untuk formasi tahun 2022 adalah apakah jika diperpanjang sampai dengan 30 Maret, harapan mereka bisa bekerja di bulan April masih bisa terlaksana atau tidak. Karena jaraknya sangat singkat ya, 30 Maret, kemudian April bisa mendapatkan SK, apakah bisa tetap seperti itu atau tidak. Tetapi kemarin kita juga sempat bahas ada di poin 2 ya, dimana di situ disebutkan bahwa untuk pengangkatan P3K Nakes dilakukan bulan berikutnya setelah usul penetapan NIP. Karena usul penetapan NIP-nya sampai dengan 30 Maret, bulan berikutnya otomatis kan di bulan April. Apakah memang benar di bulan April para P3K Nakes akan bisa diangkat atau tidak? Teman-teman bisa diskusikan di kolom komentar ya. Kemudian kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan proses penetapan NIP ASN. Jadi kemarin saya juga kembali mendapatkan file menarik resmi dari website BKN Kantor Regional 1 Yogyakarta, yang isinya terkait dengan proses penetapan NIP ASN. Dan mulai tahun 2023 ini proses penetapan NIP NI P3K untuk formasi tahun 2022 sudah menggunakan SIASN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Dan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah file yang saya dapatkan dari website resmi milik BKN Kantor Regional 1 Yogyakarta berkaitan dengan penetapan nomor induk ASN tahun 2022. Kita coba bahas ya. Ini formasi calon aparatur sipil negara. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya bahwa formasi ASN itu terdiri dari PNS, P3K, dan sekolah kedinasan. Kita tidak perlu membahasnya. Lanjut. Ini ada penetapan NIP lulusan sekolah kedinasan, dan saya kira juga tidak perlu dibahas. Kemudian ini alur penetapan nomor induk CPNS dan P3K. Nah ini dari instansi ya, ini melalui SSCASN tentunya, Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara BKN ya. Ini melakukan pengusulan calon ASN yang lulus melalui SIASN. Nah ini Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, sebuah aplikasi yang saat ini sudah mulai digunakan untuk penetapan NIP ASN ya. Kemudian 2, dokumen kelengkapan pemberkasan penetapan nomor induk ASN. Selanjutnya dilakukan validasi kelengkapan berkas digital. 2, penetapan pertimbangan teknis nomor induk ASN. Kemudian 3, proses penandatanganan secara digital. Kemudian proses selanjutnya mendapatkan pertimbangan teknis nomor induk ASN. Kemudian 2, membuat SK calon PNS atau SK P3K pada SIASN. Kemudian terakhir, data SK calon PNS atau SK P3K tersimpan di database. Dan saat ini khusus untuk P3K Nakes yang kemarin baru saja diinfokan bahwa usul penetapan NI P3K diperpanjang sampai dengan 30 Maret 2023, prosesnya masih di sini ya.
yaitu dilakukan oleh BKN untuk instansi pusat dan kantor regional untuk instansi daerah. Jadi masih divalidasi kelengkapan berkas digital, kemudian nantinya ditetapkan pertimbangan teknis berkaitan dengan nomor induk ASN, dan terakhir dilakukan proses penandatanganan secara digital. Baru kemudian untuk masing-masing instansi, jika proses ini sudah selesai, baru mendapatkan pertimbangan teknis nomor induk ASN dan membuat SK. Baru nantinya P3K Nakes jika sudah ada SK bisa bekerja. Kemudian ini tahapan selanjutnya adalah melakukan pemutakhiran data SPMT ya, surat pernyataan melaksanakan tugas, dan SK PNS jika sudah diangkat menjadi PNS. Dan terakhir, data SK calon PNS dan SK P3K tersimpan di database. Kemudian ini adalah surat deputi mutasi kepegawaian BKN tentang usul penetapan NI P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan tahun 2022 secara elektronik ya, tanggal 12 Januari 2023. Dokumen yang dipersiapkan oleh pelamar yang lulus dan diunggah pada DRH SSCASN, daftar riwayat hidup ya, di mana wajib divalidasi oleh instansi. Jadi tentunya para teman-teman P3K Nakes yang diterima untuk formasi tahun 2022 sudah mengisi DRH ya, sudah mengisi atau melengkapi berkas ini, 8 berkas ini yang wajib di-upload di SSCASN oleh para P3K Nakes. Kemudian selanjutnya dokumen yang dipersiapkan oleh instansi pengusul. Teman-teman sudah upload ini di DRH SSCASN, kemudian instansi teman-teman menyiapkan surat pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Kemudian 2, surat pernyataan rencana penempatan yang dibuat oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan menerima P3K pada unit kerja di lingkungannya. Jadi ini adalah tugas instansi teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini untuk tahapan atau step sekolah kedinasan untuk usul penetapan NIP-nya saya kira tidak perlu dibahas. Nah, ini adalah tahapan usul penetapan NIP untuk CPNS dan P3K ya. Dari mulai SSCASN, ini semua data calon PNS dan P3K berasal dari SSCASN. Kemudian step pertama, sesuaikan formasi, penyesuaian formasi SK Menpan RB, perubahan nomenklatur unit kerja berdasarkan persetujuan Menpan RB. Kemudian step 2, cari data usulan. Step ketiga, input kelengkapan data dan dokumen. Ini dilakukan oleh unit kerja, unggah kelengkapan dokumen. Untuk P3K menginput tanggal awal kontrak kerja dan tanggal akhir kontrak kerja. Kemudian step keempat, cek resume, cek data, preview dokumen, cek status validasi. Dan step kelima, pilih approval usulan. Ini untuk proses usul penetapan NIP untuk CPNS dan P3K. Ini tugas dari instansi teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, ini ada ringkasan usul penetapan NIP, mapping lokasi formasi SSCASN dengan unit kerja penempatan SIASN. 1. Unit kerja penempatan disesuaikan dengan SK formasi Menpan RB yang telah ditetapkan. 2. Jika terdapat ketidaksesuaian nomenklatur unit kerja diharapkan sudah mendapatkan revisi atau penyesuaian persetujuan Menpan RB. Usulan peserta yang lulus akhir seleksi kompetensi. 1. Diharapkan tidak ada lagi pengolahan ulang nilai hasil akhir seleksi kompetensi setelah dimulai usulan penetapan NIP ASN. 2. Hanya peserta yang dinyatakan lulus yang dapat diusulkan penetapan NIP. 3. Bagi yang diusulkan mengundurkan diri tetapi tidak diusulkan pengunduran dirinya oleh instansi, dihitung sebagai peserta yang lulus. Jika tidak diusulkan pengolahan nilai ulang dan tidak ditetapkan usulannya, maka dianggap sebagai formasi kosong. Perbaikan data dan dokumen. 1. Semua data dan dokumen berasal dari SSCASN yang diisi ataupun dipilih oleh peserta masing-masing. 2. Bagi peserta yang terdapat kesalahan dalam dokumen, dapat dilakukan unggahan pada sisi instansi. 3. Beberapa perbaikan data hanya dapat dilakukan oleh instansi yang merupakan bukan data utama dalam penetapan NIP, contoh nomor ijazah, tanggal lulus, dan sebagainya.
Kemudian ini login yang dilakukan oleh instansi. Nah, ini adalah format nomor induk P3K. Ini sebenarnya penting nggak penting ya. Tetapi alangkah baiknya bagi teman-teman P3K tahu terkait dengan format NI P3K teman-teman. Jadi ini 4 angka pertama YYY ini adalah 4 digit tahun kelahiran. Kemudian diikuti 2 angka berikutnya, ini MM adalah 2 digit bulan kelahiran. Kemudian selanjutnya ini DD, ini adalah 2 digit tanggal kelahiran. Jadi 8 angka pertama ini adalah tanggal lahir atau waktu lahir teman-teman. Kemudian selanjutnya ini ada 4 angka berikutnya XXXX, ini adalah 4 digit tahun pertama kali diangkat sebagai P3K. Kemudian ini 21 ini 21 2 digit angka pengenal sebagai petunjuk berapa kali diangkat sebagai P3K, diawali dengan angka 21 dan bertambah sesuai dengan periode pengangkatan sebagai P3K. Kemudian Z ini 1 digit jenis kelamin. Kalau untuk pria atau laki-laki itu 1 dan perempuan atau wanita itu 2. Kemudian 3 angka terakhir ini 999, 3 digit nomor urut. Jadi bedanya dengan NIP PNS itu di sini ya. Kalau NIP PNS di sini adalah bulan pengangkatan, tetapi untuk P3K di sini adalah pertama kali diangkat sebagai P3K dan diawali dengan 21. Ya, terima kasih. Jadi itu adalah tahapan usul penetapan NIP ya. Penetapan NIP ASN untuk formasi tahun 2022 yang sudah menggunakan SI-ASN. Dan semoga dengan adanya informasi ini, proses penetapan NIP khususnya untuk P3K Nakes bisa segera selesai dan P3K Nakes bisa segera bekerja di bulan April. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.